Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Berjumpa kembali dengan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini. Mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat berjumpa pada hari ini. Semoga pertemuan kami memberikan pencerahan kepada kami, agar iman kami semakin bertumbuh. Kami yakin dan percaya firman dan sabda-Mu selalu membimbing, menyertai, dan melindungi kami. Berkatilah kami semua agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang selalu memberikan kesaksian iman dengan keteladanan, menjadi terang dan garam, dan sanggup untuk selalu mewartakan firman dan sabda Tuhan dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini materi yang kita akan dalami bersama adalah universalitas dosa dalam kitab Kejadian. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada baiknya kita selalu menyandarkan diri kepada kehendak Allah, dan itulah yang paling baik. Tapi terkadang dosa merintangi kita, sehingga kita kadang-kadang terpleset dalam kehidupan kita yang baik, yang dikehendaki Allah. Maka sering pendapat ada baiknya ini menjadi sesuatu hal yang terucap karena kita berdosa. Bahkan Yesus pernah menyampaikan, kamu mengatakan aku baik. Karena apa? Karena banyak di antara kita adalah menjadi orang-orang yang munafik. Kita mewartakan Tuhan baik, tetapi kita tidak baik. Sehingga pewartaan kita menjadi hambar. Nah, untuk itu mari kita mendalami materi pada hari ini sebagai bentuk konsekuensi logis atau bagaimana kita beriman untuk menjadi pribadi yang total mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah selalu baik. Tuhan itu baik. Jadi, sekali lagi, Allah itu adalah sumber kebaikan. Dan Allah adalah firman dan sabda yang harus kita ikuti. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalimat Mazmur 51 ayat 7 ini dalam bentuk cerita terdapat juga dalam kitab Kejadian. Nabi-nabi Israel yakin bahwa keadaan alam semesta dengan segala penderitaannya, umat manusia dengan segala keburukannya, bukan sesuai dengan maksud akhir Allah. Terutama segala dosa di seluruh Israel yang tak berbakti kepada Allah, atau dengan melakukan upacara ibadat tak lepas dari egoisme terhadap sesamanya. Kita bisa baca di Yesaya bab 1 ayat 11-17, Yesaya bab 10 ayat 1-2, dan Yesaya 58 ayat 1-7. Jadi ada dosa dan egoisme. Jadi egoisme itu adalah akar dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mungkin kita rajin berdoa tetapi kita egois. Kita mau hidup sendiri, mau menang sendiri, mau merasa suci sendiri, sehingga kita mengaburkan kehendak Allah yang maha baik bagi semua orang. Karena Tuhan itu baik. Kalau kita bisa menyatakan Tuhan itu baik, berarti kita harus mampu menjadi pribadi yang baik. Nah, baik ini adalah suatu keadaan. Baik ini bukan pilihan bagi kita, karena kita sudah dipilih Allah. Jadi sebagai orang Kristiani, baik itu adalah suatu keadaan yang diciptakan karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita. Dalam iman tampak kepada mereka gambaran masa depan yang mulia.
Allah menjalankan rencananya untuk mencipta suatu alam yang baru, penuh bahagia dan sukacita, di mana tak kedengaran tangisan, tak ada perkelahian. Kita bisa baca di Yesaya bab 11 ayat 6 sampai 9 dan Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 25. Zaman sekarang belum matang untuk zaman bahagia itu. Allah mencipta manusia baru dan dunia baru selangkah demi selangkah. Ketika waktunya telah matang, Dia mengutus putranya ke dunia, kata Santo Paulus. Dalam Dia sudah dicipta manusia baru dalam kesucian dan kebenaran. Allah mencipta manusia terus-menerus menuju Kristus. Maka kita harus dibimbing, diberikan penyuluhan, penerangan, diberikan pengajaran untuk terus menuju Kristus. Baik yang berada di dalam ini maupun di luar. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sangat penting ini? Karena kita memang diciptakan terus-menerus untuk menuju Kristus. Nabi-nabi Israel memakai juga tradisi-tradisi lama tentang masa lampau untuk melukiskan kepada Israel rencana Allah bagi masa depan. Dalam tradisi-tradisi lama itu pun terlukis keadaan dosa yang merintangi rencana Allah itu. Dalam kitab Kejadian kita baca isi pewartaan nabi-nabi tentang dosa umum di seluruh dunia, baik di Israel maupun di luar Israel. Maka banyak yang mungkin bertanya, mengapa kita selalu mendapat rintangan dan hadangan? Karena memang dosa itu menguntip kita. Dan dosa itu memang seperti hantu, terus menguntip kita. Sampai kita sampai ke Kristus, ya, barulah dosa itu tidak berani untuk menguntip kita, karena dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Tidak berbeda dengan kita, Israel juga merasa berat akan sifat sombong dan angkuh yang merajalela di dalam bangsa-bangsa. Kita sebagai orang Kristiani harus belajar dari bangsa Israel yang memang merasa berat akan sifat sombong dan angkuh itu. Mengapa? Karena mungkin kita merasa menjadi anak-anak Tuhan, jadi kita tak perlu berdoa, tak perlu berbuat baik, ya kan? Percaya saya sudah cukup, ya. Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Nah, mungkin itu sifat hedonisme. Merasa sudah dibaptis, merasa sombong, ya, bukan menjadi pelaku firman, ya, lalu menjadi pelaku kekerasan, pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Gampang lah, karena Tuhan itu Maha Pengampun, maka nanti masa muda kita lakukan poya-poya. Ya. Nah, itulah kesombongan dan keangkuhan yang merajalela, yang membuat diri kita menjadi orang yang berdosa. Karena sifatnya yang sombong itu, mereka tidak mau saling mengalah dan tak ada pengertian satu sama lain. Nah, itu. Jadi mudah kalau tidak mau mengalah, ya. Bayangkan kalau semuanya mau menjadi pemimpin kamar, siapa yang mau jadi anak buah kamar? Kalau semuanya mau jadi pemimpin di gereja, siapa yang mau jadi anak buah di gereja? Ya. Karena memang sifat yang sombong itu bisa menjatuhkan manusia. Karena mereka tidak mau saling mengalah dan tak ada pengertian satu sama lain. Makanya Israel, ya, bangsa Israel itu terpecah belah. Mereka tidak mau saling mengalah. Ya, tidak ada pengertian satu sama lain. Kita melihatnya misalnya dalam PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masing-masing bangsa menggunakan pendiriannya sendiri, berpegang teguh kepada pandangan sendiri, tak mengerti pandangan lain. Akibatnya terjadi perselisihan, malahan perkelahian, peperangan, dan penindasan. Rusia dan Ukraina, karena merasa ingin menang dan merasa benar sendiri, ya, mengorbankan orang-orang tidak berdosa.
Penguasa lawan penguasa, yang dikorbankan adalah rakyat versus rakyat. Israel melihat gambaran yang sama di dalam batas dunia yang tampak kepada mereka. Bukan seperti itu dunia bahagia dan damai yang direncanakan Allah. Para nabi tahu akan tradisi Candi Babel, suatu dongeng umum yang diceritakan di seluruh Mesopotamia. Nah, kita bisa buka di dalam kitab Kejadian ya. Itu dijelaskan bagaimana tradisi Candi Babel atau Menara Babel. Ya. Bahasa yang dikenal di Indonesia kan candi. Ya, atau Menara Babel itu. Itu adalah kesombongan bagaimana manusia ingin melampaui Allah. Dan di situ kita bisa lihat dosa kesombongan dan keangkuhan manusia itu, ya. Padahal peringatan air bah yang menjadi tanda, ya, ciptaan baru di hadapan Allah. Karena manusia yang hanya diselamatkan itu hanya Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yapet, dan masing-masing istrinya. Jadi total ada 8 orang. Nah, pengalaman itu justru malah membuat manusia tidak menuju Allah, tetapi justru malah menyebabkan keangkuhan. Keangkuhan yang luar biasa. Sehingga pengalaman itu adalah pengalaman di mana bahwa kesombongan dan keangkuhan itu menjadi suatu tanda bahwa manusia itu berdosa. Mereka memakai tradisi itu dan mengubah bentuknya sesuai dengan maksud mereka sendiri, yakni melukiskan keyakinan iman mereka bahwa hal itu disebabkan oleh keangkuhan orang yang tak mau ingat akan Allah dan rencananya yang suci. Jadi kalau kita baca tentang Menara Babel itu kan, karena mereka satu bahasa, sehingga mereka ingin mencapai langit dan mereka bekerja sama. Tapi Allah tahu rancangan hati mereka, yaitu mereka sombong dan angkuh, dan tidak mengingat Allah yang menyelamatkan nenek moyangnya, yaitu Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yapet, dan ketiga menantunya. Dan mereka harus memahami bahwa Allah tidak akan mengirimkan air bah lagi karena sudah mengikat janji dengan Nuh. Janji Allah setia, tetapi janji manusia seling tidak setia. Ya. Nah, jadi mereka memakai tradisi itu dan mengubah bentuknya sesuai dengan maksud mereka sendiri, yakni melukiskan keyakinan iman mereka bahwa hal itu disebabkan oleh keangkuhan orang yang tak mau ingat akan Allah dan rencananya yang suci. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Menyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Kita ingat bagaimana Petrus menarik Yesus ke samping ketika Yesus mewartakan tentang penderitaan anak manusia. Tetapi Petrus justru menarik Yesus, dan Yesus membebaskan Petrus dari belenggu pikiran jahat si setan. Ya. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Jadi iblis ini dari dulu mengacaukan keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Kita ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Manusia diasupnya. Dan akibatnya manusia terpisah dari Allah. Bangsa manusia dulu bermufakat mendirikan sebuah candi setinggi langit.
Harus menjadi suatu tanda yang tinggi sehingga dilihat oleh mereka semua. Jangan sampai mereka tercerai-berai di bumi nanti. Allah turun melihat-lihat perbuatan mereka lalu bersabda, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang akan dapat terlaksana. Mengapa? Karena mereka tidak melibatkan Allah dalam campur tangan itu. Sama seperti kita berumah tangga sebagai orang Kristiani. Campur tangan Allah itu harus yang paling utama. Ada 3 pribadi dalam perkawinan. Laki-laki, perempuan, dan yang paling utama adalah pribadi Allah. Kita ingat mujizat yang pertama kali dibuat Yesus, yaitu pada pesta pernikahan di Kana. Sehingga perkawinan itu luhur dan suci. Dan sebagai orang Kristiani, campur tangan Allah itu di dalam perkawinan kita. Dalam gereja Katolik, sakramen perkawinan. Dalam gereja-gereja Kristen yang lain adalah pemberkatan perkawinan. Jadi campur tangan Allah itu adalah kekuatan yang paling utama. Tetapi mengapa manusia lalu ingin mencerai-beraikan itu? Karena itu tadi. Iblis, dunia, dan hawa nafsu. Dan juga ada oknum yang dirasuki iblis. Orang-orang yang merusak rumah tangga itu adalah orang-orang yang berdosa berat kepada Tuhan Allah. Karena dia menjadi sosok iblis yang merusak rumah tangga orang. Berselingkuh dengan istri orang, berselingkuh dengan suami orang, memberikan pemikiran untuk kawannya berselingkuh dan sebagainya. Tapi kayaknya enteng-enteng saja kita ngomong begitu. Mengapa? Karena kita sudah dikendalikan pikiran kita oleh kejahatan. Jadi tidak merasa berdosa. Pergi ke pelacuran tidak merasa berdosa, tidak merasa jijik. Melakukan tindakan perzinahan tak merasa jijik. Nah itu tadi. Karena kita sudah kehilangan diri kita yang telah direnggut dosa. Tapi Kristuslah yang memenangkan diri kita kembali. Maka kita harus bertobat. Orang yang percaya dan beriman itu dia harus kembali bertobat. Tetapi kalau orang yang hanya percaya saja, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatannya adalah kejahatan, kedegilan, kebengisan, kedosaan. Nah, itu dijelaskan oleh Rasul Paulus, itu luar biasa ya. Kita bisa baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan seterusnya. Surat Rasul Paulus itu kan sangat sistematis. Jadi mulai dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, surat Rasul Paulus kepada yang pertama kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia atau Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, kemudian surat Rasul Paulus kepada Titus, surat Rasul Paulus kepada Filemon, dan surat Rasul Paulus sebagiannya. Memang surat kepada orang Ibrani itu tidak semua itu ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi ada beberapa yang ditulis.
Nah, itu kan mengingatkan kita bagaimana kita mencintai Allah dengan total. Ya, mengingatkan kembali akan firman dan sabda Tuhan, Injil Tuhan yang diberikan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bagaimana kisah para rasul itu menyajikan peristiwa pertobatan para rasul untuk mengikuti kehendak Allah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita kembali bagaimana Candi Babel itu ya merupakan suatu kemupakatan untuk menghilangkan campur tangan Allah, padahal Allah yang menyelamatkan leluhurnya. Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yapet, dan ketiga menantunya. Jadi ada beberapa film, baik film yang orang-orang atau film kartun ya, itu ada kesalahan interpretasi dari penulis skripnya. Kalau kita lihat Nuh itu, ya kan, itu seakan-akan ada anaknya yang tidak punya istri. Tapi kalau kita baca dalam kitab suci, kitab Kejadian itu, ketiga anaknya punya istri semua. Begitu. Ya. Jadi mungkin harus dipahami juga kalau kita menonton film-film itu juga kita harus komparasi juga dengan kitab suci. Jangan langsung kita telan mentah-mentah karena itu mungkin bumbu-bumbu sastra. Ya mungkin ada catatan-catatan tersendiri, tetapi kalau kita lihat film Noah itu atau Nuh itu kan, sudah pernah nonton ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih? Itu luar biasa filmnya, bagus. Tapi dalam skripnya itu ada hal-hal yang agak sedikit ya tidak sesuai lah. Nah, Allah turun melihat-lihat perbuatan mereka lalu bersabda, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kata kita ini mengacu bahwa Tuhan Allah ini memiliki bala tentara, yaitu para malaikat. Bukan Tuhan Allah itu, ya Tuhan Allah itu satu, tunggal. Tetapi ya pribadinya yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan pribadinya yang menyertai umat manusia itu adalah Roh Kudus. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Tujuannya adalah keselamatan bagi mereka. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, kacau balau. Kalau ada kekacauan dan kebalauan itu akibat kesombongan dan keangkuhan manusia. Kita bisa baca di kitab Kejadian bab 11 ayat 6-7. Sifat dongeng masih jelas dalam tradisi ini. Akan tetapi iman nabi-nabi Israel menyatakan juga isinya, manusia bersatu untuk menjadi seperti Tuhan, hendak berdaulat seperti Tuhan. Nah itu persoalan dosanya, dosa kesombongan dan keangkuhan. Apa sih yang menghancurkan atau membuat Adam dan Hawa ya kan dibuang dari Taman Eden itu? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Begitu juga binatang ular itu. Karena dia begitu cerdik, dia memikirkan sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Petrus dibebaskan dari tipu daya kecerdikan atau pikiran yang sesat itu. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Karena dosa itu melekat, dosa asal itu melekat. Sehingga perlu pembebasan dari dosa. Nah, kita tahu ya bahwa baptis yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah baptis tobat. Tapi baptis yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya adalah baptis untuk diberikan kuasa. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Maka kedaulatan yang diberikan Allah kepada para rasul itu adalah kedaulatan yang mesti diterima dengan kehendak yang baik, hati yang terbuka, pikiran yang positif, dan itulah kesucian dan kekudusan
yang berasal dari Allah. Jadi kalau kita datang pada hari ini dengan pikiran-pikiran dan kesombongan dan keangkuhan, kita tidak akan sampai ke sini. Ya. Mungkin alat itu kacau balau, tetapi kalau kita berusaha mengikuti kehendak Allah, alat itu bisa tunduk dengan kita karena kita tunduk kepada Allah. Akan tetapi akibatnya ialah bahwa tak ada satu pengertian di antara mereka. Hal ini terlukis dalam perbedaan bahasa. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa bahasa itu diciptakan oleh Allah kepada manusia untuk menjadikan manusia itu tunduk dan taat kepada Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Awalnya mereka satu bahasa. Ya satu bahasa kan. Ingat, keturunan Adam dan Hawa itu sudah dihapus semenjak air bah itu. Jadi tidak ada lagi keturunan Adam dan Hawa sebenarnya. Ya, tetapi dosa Adam dan Hawa itu melekat. Makanya manusia itu menjadi jahat dan Allah menghapus dengan air bah itu. Tetapi ada manusia yang punya kehendak baik dan percaya kepada Allah. Dialah Nuh. Maka Nuh diselamatkan. Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yapet. Dan menantunya. Jelas di situ. Ada 8 orang. Dan mereka beranak pinak. Tetapi pada sampai Menara Babel ini mereka satu bahasa. Maka jangan heran. Kok kita banyak bahasa, orang Dayak banyak bahasa kan? Ya beberapa suku bisa bahasanya banyak. Ya itu karena memang ya dikaruniakan Allah untuk mengikuti kehendak Allah. Kalau bahasanya satu, itu malah dia ingin menyamai Allah. Karena merasa dirinya bisa melampaui Allah. Dan itulah yang dijanjikan oleh ular di Taman Eden. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah, katanya. Ular jak tahu hanya sama seperti Allah. Tetapi yang di Menara Babel ini ingin menyamai Allah dan bahkan melampaui Allah. Maka Yesus pernah sampaikan, ya, cukuplah dirimu seorang murid itu sama dengan gurunya. Jangan lalu seorang murid mau melampaui gurunya. Nah, maksudnya ini diingatkan oleh Yesus bahwa kesombongan dan keangkuhan itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Dan itu yang menyebabkan malaikat yang sombong itu jatuh ke dalam dosa karena ingin ya mengalahkan Allah dan sama seperti dengan Allah. Nah, ini harus dipahami. Maka dalam kitab Kejadian itu dibaca benar-benar. Allah memisahkan terang dan gelap. Terang itu siang hari, gelap itu malam hari. Tapi sebenarnya maksudnya jelas bahwa makhluk-makhluk terang itu adalah makhluk yang dikehendaki Allah, sedangkan makhluk-makhluk gelap itu adalah ya makhluk yang mengutuki dirinya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kita memahami di situ. Hal ini terlukis dalam perbedaan bahasa. Yang dilukiskan ialah keadaan dosa yang sekarang ini. Lukisannya ialah suatu cerita dari zaman lampau. Rencana yang dijalankan Allah yakni supaya bertumbuh pengertian antara bangsa dengan bangsa tampak kepada kita dalam mukjizat bahasa Pentakosta. Nah, pada hari Minggu kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Dan di situ ya murid-murid berbicara menggunakan bahasa-bahasanya sendiri. Jadi rancangan Allah itu bukanlah rancangan manusia. Jadi rancangan Allah itu jauh ke depan. Sehingga kejadian di Menara Babel ini ya merupakan suatu hal yang ditebus oleh Yesus Kristus, dan penebusan itu mendapatkan anugerah yaitu Roh Kudus.
yang mengurapi para rasul dan para murid, sehingga mereka bisa bercakap-cakap dalam berbagai bahasa untuk mewartakan tentang kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada semua bangsa. Jadi konteksnya itu, kalau kita pikir kitab Kejadian ini kan 5.000 tahun. Ya, bahkan ada yang 6.000 tahun, tradisi tua lah ya. Tetapi dikaitkan dengan 5.000 tahun setelah itu terjadi hari raya Pentakosta. Jadi luar biasa sekali. Jadi rancangan Allah itu tidak bisa diukur oleh manusia. Tetapi rancangan Allah itu adalah kepastian, kemutlakan yang akan dialami oleh manusia sendiri. Manusia yang dipilih Allah. Jadi rencana yang dijalankan Allah yakni supaya bertumbuh pengertian antara bangsa-bangsa dengan bangsa tampak kepada kita dalam mukjizat bahasa Pentakosta. Sabda Allah yang satu, berita Injil Kristus oleh pengaruh Roh Kristus, membawa persatuan umat. Sebab segala bangsa yang berbeda-beda bahasanya mendengar dan mengerti bahasa sabda Allah itu. Nah, jadi semua yang berbeda-beda bahasa itu mengerti akan sabda Allah. Jadi hikmat pengertian diberikan kepada manusia itu ya dengan berbagai macam bahasa. Kalau kita baca ya, kehendak Allah terjadi karena ya untuk mengerti bahasa sabda Allah itu. Bahasa kasih. Suatu kisah lain lagi dipakai oleh para nabi untuk menyatakan keyakinan imannya, yakni bahwa seluruh dunia dan umat manusia terjangkit oleh dosa. Jadi dosa itu seperti zombie. Pernah nonton film zombie ya? Zombie itu kan menggigit orang, lalu akibatnya ya yang lain juga ya. Nah itulah penyakit dosa. Dosa itu seperti zombie. Dosa itu merembet. Mengapa? Karena dosa itu seperti zombie itu tadi. Dosa itu penyakit. Dan yang bisa menyembuhkannya adalah tabib yang ajaib, Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dosa itu. Kita tidak. Ya, kita ini orang berdosa dan sungguh berdosa. Ya. Maka kesembuhan itu. Ya, sebelum menerima sakramen Ekaristi dalam gereja Katolik itu kan ada doanya. Ya kan? Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu kan doa kita. Jadi dengan bersabda saja kita sembuh. Dengan sabda Tuhan, dosa kita dihapus. Mengapa? Karena dosa itu merintangi diri kita untuk bertemu dengan Allah. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mendapatkan hikmat pengertian ini perlu yang namanya kerendahan hati. Sikap saling melayani, menguatkan, saling menasehati, saling mengingatkan. Bukan egoistis. Oh, saya sudah dibaptis, cukuplah. Cukuplah saya cukup datang ke gereja sendiri, sudah cukuplah. Orang lain terserahlah. Tidak bisa seperti itu. Nah, maka Allah memberikan suatu peringatan yang luar biasa akibat manusia yang terjangkit dosa, yaitu kisah tentang air bah. Ya. Bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, violence. Maka ada non-violence. Ya. Jadi dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian bab 6 ayat 12. Dalam hal ini nyata bahwa bukan masa lampau yang dimasukkan oleh nabi-nabi, melainkan masa sekarang. Suatu cerita dari zaman lampau mereka pakai, mereka sadur sesuai dengan maksudnya, yakni untuk menyatakan keyakinan iman itu. Nah, itu yang ingin ditampilkan oleh surat cinta Allah kepada kita, yaitu kitab suci, khususnya perjanjian lama, untuk menampilkan masa kita ini sekarang yang penuh kekerasan dan penuh kejahatan. Apakah kita sadar? Apakah kita insaf?
Kita perlu yang namanya kehendak Allah supaya kita insaf dan sadar dan kita bisa bertobat. Ada juga yang luput, yakni Nuh dengan kaum keluarganya. Ia hidup suci di antara orang-orang semasanya. Jadi standar Nuh itu adalah standar kehendak Allah. Jadi suci itu adalah kehendak Allah. Ya. Ia hidup bergaul dengan Allah, Kejadian bab 6 ayat 9. Bayangkan. Kata bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah, bersandar kepada Allah, ikut kehendak Allah. Itulah bergaul dengan Allah. Melakukan kehendak Allah. Malahan Allah mengikat suatu perjanjian dengan Nuh dan dengan segala yang hidup di bumi. Yang menarik perhatian ialah keyakinan para nabi bahwa di luar perjanjian dengan Israel terdapat pula perjanjian Allah dengan orang yang di luar Israel. Kita tahu Nuh bukanlah orang Israel. Memang leluhur nenek moyang manusia yang selamat. Jadi di situ sebenarnya Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Israel ini kan adalah keturunan Yakub. Yakub yang berdosa karena mencuri berkat dari bapaknya. Dia bukan mencuri berkat dari abangnya ya. Memang betul berkat itu jatuh ke kesulungan. Tetapi Esau telah menjual hak kesulungannya dulu kepada Yakub. Ketika dia pergi berburu dan pulang, lalu kelaparan minta kacang merah. Esau menjual hak kesulungannya. Itu kesalahan Esau karena kelaparan tadi. Kalau orang udah lapar apapun dilakukan. Berkat pun dijualnya. Berkat kesulungan. Tetapi Yakub bersalah karena dia menipu Ishak. Dibantu oleh Ribka. Maka nama Yakub itu adalah penipu. Makanya Allah menjadikan dia bangsa yang besar dengan cara dia harus bertobat. Dan karena Yakub ini memang cerdik, dia juga menipu Laban yang menipu dirinya. Ya kan? Sehingga penipuan itu harus ditebus oleh Yakub, ya kan? Dan namanya dirubah menjadi Israel. Sama seperti Abram dirubah namanya menjadi Abraham, kan begitu. Ya, Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Kayak Saulus dirubah menjadi Paulus. Simon dirubah menjadi Petrus atau Kepas. Ya. Mengapa? Perubahan nama itu adalah totalitas hidup baru manusia yang telah dibebaskan dari belenggu dosa oleh Allah. Maka Yakub bergulat dengan Allah dan menang. Dia dimenangkan Allah, bergulat sehari-hari 24 jam. Akhirnya untuk menghentikan itu, pangkal paha Yakub dipukul oleh Allah. Bergulat dengan Allah. Nah, jadi sebelum bangsa Israel memperoleh keselamatan, Nuh, leluhur mereka, nenek moyang manusia ini, nenek moyang manusia yang baru ya. Banyak orang kan katakan nenek moyang kita dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu coba kita baca kitab Kejadian. Manusia, lelaki. Adam itu baru muncul namanya ketika dia sudah dihukum atau terhukum oleh dirinya sendiri dan dia tinggal di bumi. Kalau kita baca dengan seksama, nama yang diberikan dulu kepada manusia itulah nama perempuan, Hawa. Adam itu baru adalah manusia sebenarnya. Nah, jadi Nuh sebagai manusia yang diselamatkan beserta keluarganya ini mendapat berkat, dan ini bukan bangsa Israel, bangsa seluruh umat manusia. Makanya Allah mengingatkan itu. Betul, Israel itu adalah berkat bagi semua manusia. Dia memperoleh berkat. Tetapi Nuh diselamatkan oleh Allah dan menjadi leluhur manusia yang melestarikan umat manusia kembali setelah umat manusia itu dibinasakan oleh kejahatannya ya.
bukan oleh Allah. Mengapa dilukiskan begitu? Sepertinya kalau kita membaca lalu Allah yang memberikan hukuman. Tidak. Allah tidak menghukum. Kehendak Allah itu ingin menghapus. Ya, tetapi karena ada manusia yang bergaul dengan Allah, yaitu Nuh, maka Allah menyelamatkan Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan menantu-menantunya. Nah, itulah campur tangan Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan takut jika ada orang yang mengganggu istri bapak-bapak, menantunya, anaknya, dia akan mendapatkan kutukan. Karena campur tangan Allah itu bukan hanya terjadi pada Nuh, tapi terjadi dengan Adam dan Hawa. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ya, baca kitab Kejadian di situ. Jadi kehendak Allah itu tinggal di dalam pribadi laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Makanya kekuatan cinta Allah itu karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam ciptaan ini. Karena manusia itu mengingkar-ingkar janjinya, lalu bertindak jahat. Mana kan rumusan cinta kasih itu kan? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam 10 perintah Allah itu kan perintah Allah yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Tetapi mengapa kita selalu lupa dan tidak ingat? Karena dosa merintangi pikiran kita. Nah itu. Untuk berdoa malas-malas. Itu karena dosa. Berat. Kalau tidak berdoa pas sebelum tidur tuh enak, nyenyak. Tapi kalau berdoa banyak gangguan katanya. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu kesaksian. Mau dicekik sama hantu katanya. Lalu tidak jadi dibaptis dia. Itulah tadi dosa merintanginya sehingga dia tidak bisa mendapat berkat untuk dibaptis. Tidak jadi dibaptis Pak, kata Pak Andre dan Pak Lulu. Almarhum itu cerita. Katanya dicekik. Mau dicekik sama hantu katanya. Bayangkan. Mau dibaptis ya dia udah lalu mundur karena mau dicekik hantu. Masa dia lebih takut dengan cekikan hantu di mimpi ketimbang mau dibaptis kan? Anda tahu udah keluar ke belum ya? Sepertinya udah keluar lah. Udah cukup lama ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang berbicara tentang dosa ini itu adalah sesuatu hal yang merintangi kebaikan Allah, sehingga kita tidak merasakan cinta Allah. Dalam hal ini nyata bahwa bukan masa lampau ini dimasukkan oleh Nabi Dami, melainkan masa sekarang. Suatu cerita dari zaman lampau mereka pakai, mereka sadur sesuai dengan maksudnya yang ini untuk menyatakan keyakinan iman itu.